penyebutan makhluk yang terakhir, wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayat inilah, di antara yakni para ulama ada yang menjadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya bumi itu yakni datar, flat, yakni earth. Dan itu memang disebutkan ya di dalam yakni beberapa kitab, dan para ahli tafsir pun menyebutkan akan hal itu. Salah satunya disebutkan oleh Al-Qahtani Al-Andalus, disebutkan oleh sahibul kitab tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin yakni Al-Mahalli. Pun demikian disebutkan oleh ahli tafsir Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi ada sebagian sebenarnya ulama tafsir dan beberapa ulama-ulama lainnya mengatakan ya, di antara bukti bahwasanya bumi itu datar, salah satunya ada di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-19 ini. Wa ilal ardi kaifa yani sutihat. Meskipun yang sebagian ulama yang lain mengatakan sebaliknya, bahwasanya bumi ini yakni bulat, atau mungkin ada mengatakan lonjong dan sebagainya, artinya tidak datar, tidak flat earth. Ya. Hal ini didasarkan oleh beberapa dalil yang pula. Misalkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala firman, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Yukawwir. Ya, kalimat ini sebagai bentuk petanda bahwasanya ketika malam itu datang gelap dan begitulah seterusnya, inilah bukti bahwasanya dengan kalimat yukawwir itu sebagai isyarat bumi ini tidak datar tapi yakni bulat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun demikian dengan surat Al-Insyiqaq. Kalau kita perhatikan surat Al-Insyiqaq ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini kan memang membicarakan tentang pasca terjadinya hari kiamat, atau ketika hari kiamat terjadi hingga pasca selesainya proses hancurnya alam semesta. Idas samaun syaqqat. Jadi ini kan proses. Ya, pertama ketika terbelahnya langit, dan terbelahnya langit ini melalui proses. Ya, yang pertama itu adalah al-infitor, idas samaun fatarat, terbelah kecil. Kemudian semakin membesar, idas samaun yani syaqqat. Kemudian menjadi lemah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wan saqqatis sama'u fa yauma idzi wahiya, menjadi lentur, tidak kokoh sebagaimana kita perhatikan yakni saat ini. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat-lipat menjadi bentuk-bentuk yang kecil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman di akhir yakni surat yakni Al-Anbiya, yauma natwis samaa katoyis sijil lil kutub. Ya, seperti merapikan yakni potongan-potongan kecil, dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di ayat yang pertama membicarakan tentang proses awalnya hancurnya alam semesta, yaitu as-sama idas samaun syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Ini dipakai oleh kelompok yang kedua. Di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idzal ardu muddat, ketika bumi itu dihamparkan. Tapi ini prosesnya kapan? Pasca yakni hari kiamat. Maka disinilah kemudian kelompok yang kedua mengatakan ya bahwasanya kembali kepada hukum asal di surat Az-Zumar ayat yang kelima, bumi ini bulat dan ada saatnya nanti dihamparkan, diratakan. Kapan? Pasca terjadinya hari kiamat, dan itu menjadi tempat baru bagi manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur. Allah Subhanahu wa taala firman di ayat yang lain, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di mana bumi dan langit ini akan diganti dengan wujud dan bentuk yang lain, tidak seperti yang kita saksikan hari ini. Di mana bumi saat ini ada yang seperti bukit ya, kemudian ada yang landai. Nanti padang mahsyar
ya sejauh mata memandang itu semuanya rata, terhampar. Maka disinilah kemudian para ahli tafsir ya lebih condong dan menguatkan bahwasanya itu terjadi datarnya bumi baru itu adalah pasca terjadinya dan selesainya hari kiamat. Bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan sudah ada ijma dan konsensus. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pun demikian dengan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftahul Darus Sa'adah, Syekh Yani Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika ditanya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Allahu taala alam yani bisawab. Mungkin barangkali kalau seandainya kita lebih yani condong dengan pendapat yang kedua, mungkin akan muncul yani banyak pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan-sanggahan. Kalau bulat yani bagaimana mungkin? Ya, tentunya yang namanya air laut itu yang dibawa akan tumpah. Itu kalau pakai akal kita ya. Itu hal yang wajar, nggak akan yani selesai perdebatan yani ini. Ya. Makanya kita lihat ya ini bagi yang datar. Ya, bahwasanya air laut ini nggak pernah tumpah karena datar. Kalau seandainya bulat berarti akan tumpah. Tapi dijawab lagi oleh pendapat yang kedua. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sekali yang bulat pun yani enggak akan apa? Yani enggak akan tumpah karena ada gaya gravitasi, sebagaimana langit itu pun enggak pernah ambruk, enggak pernah jatuh meskipun jadikan tiangnya naungan kita ya sebagai atap yani kita sebagai naungan kita tanpa yani tiang. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kita cukupkan pembicaraan sampai di sini. Yani intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perselisihan di kalangan yakni para ulama, karena yang kita sebutkan yakni tadi sebenarnya adalah para ulama semuanya, mulai dari ahli tafsir ya Jaluddin As-Suyuti dan Mahali dalam tafsirnya, pun demikian dengan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan kelompok yang kedua pun didukung oleh para ulama. Jadi yang kita bahas ini dari sisi apa? Dari sisi syar'inya, dari perkataan dan ucapan para ulama. Ya. Nah, terlepas dari perbedaan dua ulama, kelompok ulama besar inilah ada beberapa poin yang harus kita yani fahami bersama. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil yang nassun sharih ya, yang jelas, dalil yang menyebutkan secara spesifik bahwasanya ya, bumi ini bulat atau datar dengan kata-kata yang spesifik yang menunjukkan akan itu. Wallahu taala alam bisawab. Hanya saja beberapa ulama menuturkan bahwasanya ya, pertimbangan adanya ijma itu juga perlu yakni kita lihat. Ketika ada sebuah ijma ya, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini pun yakni perlu kita pertimbangkan juga. Meskipun sekali lagi tidak luput dari yakni pro dan kontra. Kemudian yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin ya bahwasanya perbedaan di kalangan para ulama ini tidak berkaitan sama sekali dalam urusan akidah. Jadi nggak perlu perbedaan ini sampai mengkafirkan satu dengan yang lain. Ya, kalau seandainya engkau flat earth berarti engkau pengikut orang-orang kafir misalnya, maka berarti engkau pun ikut yakni kafir. Nggak ada. Ini bukan permasalahan yang ada kaitannya dengan permasalahan akidah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sedikit ingin mengutip yakni pernyataan dan statement dari Syekh bin Bas rahimahullahu taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana bijaknya Syekh bin Bas rahimahullahu taala di saat kita pun insyaallah ya, mungkin kebanyakan di antara kita atau semuanya yakin yang namanya bumi ini diam apa bergerak? Bergerak ya. Syekh bin Bas mengatakan sebaliknya, enggak. Bumi diam. Ya, ketika disinggung masalah hal ini, bagaimana tawaduknya dan bijaknya Syekh bin Bas rahimahullah taala, lam ukaffir man qala bihi. Karena ini bukan permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Perbedaan ini tidak menuntut saya mukmin, kamu kafir, tidak. Beliau mengatakan bahwasanya ini hal yang wajar. Hasil dari keterbatasan beliau menyadari keterbatasan, tapi berdasarkan dari dalil-dalil yang dia dapatkan bahwasanya bumi ini diam. Artinya tidak bergerak. Meskipun ini bertentangan dengan kebanyakan ulama-ulama yang lain. Tapi ketika disinggung masalah ini dikatakan lam ukafir, saya tak akan pernah mengkafirkan orang-orang yang berselisih faham denganku untuk masalah ini. Karena ini bukan permasalahan akidah. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya, yang namanya
Al-Quran dan hadis sahih, yakin tidak akan kontradiksi dengan dalil qat'i, nasun sharih, dan akal sehat manusia. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak kalah pentingnya, terlepas dari debat yang cukup berkepanjangan dan hampir tidak ada ujungnya hingga saat ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita melupakan hakikat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama bumi ini. Kita disibukkan dengan permasalahan yang tidak ada manfaatnya, padahal kita lupa hakikat dan faedah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang di bumi. Wal arda farasna fa ni'mal mahidun wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ini yang sering kali kita lalaikan. Padahal dengan adanya bumi ini adalah tempat dan wahana kita untuk menghamba kepada Allah. Dijadikan bumi ini sebagai tempat untuk sujud, kita perbanyak ibadah, kita perbanyak sholat. Ini yang seharusnya kita perbanyak. Ini yang seharusnya kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang faedah, dan kita tinggalkan perkara-perkara yang anfaedah seperti itu. Allahu taala alam yani bisawab.